Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kuswatun Kasanah dengan NIM 1862201178. Saya berada di kelas 7 SIP 2. Pada video kali ini saya ingin mereview dan mengkritisi mengenai artikel UAS saya, yaitu Seminar Pendidikan Akuntansi yang berjudul Green Competitive Advantage Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance, yang penulisnya yaitu Pak Arik Sandi, Martanto, dan Regina Jensya. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu keunggulan kompetitif hijau sebagai pemoderasi kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Jika kalian penasaran dengan video ini, silahkan kalian simak video selanjutnya. Untuk review yang pertama yaitu ada motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena. Untuk motivasi atau isu penelitian dalam artikel kali ini yaitu dalam era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik. Tidak hanya berfokus pada perciptaan keuntungan yang besar bagi perusahaan, tapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis menurut Wulandari pada tahun 2013. Dan tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara stakeholders dan pemegang saham atau pelaku usaha itu sendiri menurut Wulandari dan Hidayah pada tahun 2013. Selanjutnya untuk research gap, kinerja lingkungan dapat berdampak baik terhadap kinerja ekonomi perusahaan karena saat ini investor tidak hanya melihat nilai keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan saja, tetapi juga mulai memperhatikan kemampuan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup lingkungan sekitar menurut Porter dan Van der Leyen. Dan citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan menurut Trent et al. Pada tahun 2012. Serta peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial kini cukup penting untuk diperhatikan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya menurut Imbisono pada tahun 2014. Dan pemerintah negara berkembang telah menerapkan strategi pertumbuhan hijau nasional yang komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif baru menurut Altenberg pada tahun 2018. Selanjutnya untuk fenomena di sini, perusahaan adalah alat yang digunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satunya dengan melihat kinerja ekonomi atau economic performance yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari pada tahun 2012. Dan semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian terhadap pemangku kepentingan menurut Wulandari dan Hidayah pada tahun 2013. Titik di sini untuk motivasi atau isu terkait penelitian ini, motivasi tersirat secara implisit, dan untuk research gap dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Sebaiknya didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik dan berkaitan dengan variabel yang diteliti. Serta pada fenomena di sini dijelaskan secara implisit, tetapi belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Untuk poin yang kedua dalam review ini yaitu menjelaskan artikel utama, yaitu yang pertama ada kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari pada tahun 2013. Dan yang kedua menurut McWilliams et al. Pada tahun 2006 definisikan green competitive advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menempati beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Yang ketiga, menurut Fed et al. Pada tahun 2000 menyatakan bahwa citra perusahaan akan membentuk
reputasi, sedangkan reputasi yang kuat dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Dan yang keempat, kinerja lingkungan merupakan sumber informasi penting perusahaan untuk mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar, menekankan biaya yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, dan kesempatan untuk memperoleh pasar baru. Menurut Porter and van der Leyen dan menurut Olinsky dan Benjamin pada tahun 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang. Dan yang terakhir, informasinya saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan, menurut Pramandari dan Suryawan Nahwa pada tahun 2014. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga yaitu ada novelty dalam penelitian. Itu pembaruan penelitian ini mengenai pengukuran kinerja ekonomi perusahaan, namun tidak sebatas hanya dengan melihat dari keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan, melainkan mengukur dengan beberapa variabel di luar resiko keuangan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan perusahaan yang tidak disadari oleh perusahaan saing lainnya, yaitu environmental performance, corporate image, and corporate social performance yang dimoderasi dengan grade competitive advantage. Kritik di sini, penelitian telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai kebaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan perbaruan pada penelitian ini. Selanjutnya, kita beranjak pada poin yang keempat, yaitu apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu apakah environmental performance berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, apakah corporate image berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Yang keempat, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap economic performance. Yang kelima, apakah green competitive berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, apakah green competitive advantage pada hubungan corporate image berpengaruh terhadap economic performance. Dan yang ketujuh ada apakah green competitive berpengaruh pada corporate social performance terhadap economic performance. Ketik di sini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dijelaskan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Selanjutnya yang kelima, yaitu apa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Dan kritik di sini, peneliti tidak menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara implisit dan tidak mendetail di bagian hipotesis, sehingga menyulitkan pembaca dalam mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Selanjutnya kita beranjak pada poin yang keenam, yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini. Dalam studi ini menjelaskan hubungan antara green competitive advantage, moderate environmental performance, corporate image, dan corporate social performance terhadap economic performance, memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk meneliti kondisi keuangan di suatu perusahaan. Kritik pada poin yang keenam ini, peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara implisit. Seharusnya penulis bisa menjelaskan lagi lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Dan untuk poin yang ketujuh, yaitu ada tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada tiga.
Yang pertama ada teori stewardship, adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan terhadap kepentingan pribadinya, menurut Davis pada tahun 1991. Stewardship teori muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Teori stewardship berkembang akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentrokan antara prinsipal dan agen dalam teori keagenan atau urgency teori menurut Skilemanus pada tahun 2013. Dan teori yang kedua yaitu positive accounting theory atau teori akuntansi positif, pertama kali dikenalkan oleh Watt and Zimmerman pada tahun 1986. Teori dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan menjelaskan proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan pada pihak lain dalam perusahaan, menurut Kabir pada tahun 2007. Serta teori yang ketiga yaitu ada teori legitimasi, menyatakan organisasi atau perusahaan berkesinambungan bahwa secara harus memastikan apakah mereka telah beroperasi dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus melihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik, menurut William Hertz pada tahun 2000. Kritik pada teori ini yaitu peneliti tidak mencantumkan teori yang digunakan. Teori di atas berdasarkan hasil pendapat yang diberikan oleh reviewer. Selanjutnya yaitu poin ke-8 ada keterkaitan dengan teori dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada teori stewardship, adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya, menurut David pada tahun 1991. Keterkaitan teori stewardship dengan variabel independent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Yang kedua ada teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Itu pertama kali dikenalkan oleh Watt and Zimmerman pada tahun 1986. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan, menurut Kabir pada tahun 2007. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Selanjutnya ada legitimasi teori, yaitu menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dua pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan. Sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan sekitar perusahaan. Kritik pada poin yang ke-8 ini, peneliti tidak mencantumkan teori yang digunakan. Teori di atas berdasarkan hasil pendapat yang diberikan oleh reviewer. Untuk poin yang ke-9 ini ada kelompok konseptual, bisa kita lihat yaitu untuk X1 ada environmental performance, X2 ada corporate image, X3 ada corporate social performance, dan X4 ada gain competitive advantage. Dan berpengaruh pada economic performance untuk H1, H2, H3, dan H4. Untuk H5, H6, dan H7 itu dimoderasi di gain competitive advantage.
Kritik di sini, peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependennya, untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Gambaran kerangka konseptual dibuat dengan pemahaman hipotesis yang telah dijelaskan. Untuk poin yang ke-10, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Pada H1 ada environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H2 ada corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang keempat ada green competitive advantage berpengaruh terhadap economic performance. Yang ke-5 ada green competitive memoderasi hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang ke-6 ada green competitive moderasi hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan H7 ada green competitive moderasi hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Untuk kritik di sini tidak ada kritik pada poin ini. Seluruh hipotesis tersebut sudah digambarkan atau tergambar pada kerangka konseptual yang ada pada poin ke-9 tadi. Untuk poin yang ke-11 ini ada metode penelitian yang digunakan. Yaitu yang pertama kita lihat dari rancangan penelitian. Untuk jenis penelitian di sini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Untuk kritik pada poin yang pertama ini ada peneliti sudah menjelaskan secara jelas rancangan penelitian menggunakan studi kausal dan metode analisis regresi data panel yang digunakan. Untuk yang kedua ada definisi operasional variabel dan penggunaannya. Yang pertama ada economic performance yaitu rumusnya PCP sama dengan P1 dikurangi P0 dikurangi DLV dibagi P0 dikurangi MI RI. Yang kedua ada environmental performance. Yang pertama yang jika emas maka poinnya 5 telah secara konsisten menunjukkan lingkungan. Jika hijau, jika warnanya hijau itu diberi poin 4 telah melakukan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga itu ada biru maka diberi poin 3 jika telah melakukan upaya untuk menuntut lingkungan pengelolaan. Yang keempat ada merah diberi poin 2 jika perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau pencemaran lingkungan, kerusakan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada corporate image sama dengan yang kecil di bagian besar. Yang dia ada corporate social performance ada dua rumus. Yang pertama ada EMFP sama dengan employee cash payment dikurang salary payables and employee dibagi total sales. Lalu SPRP sama dengan expenditure for donations dibagi total sales. Yang kelima ada green competitive advantage yaitu rumusnya ada 3 yaitu RN dividend sama dengan RN expense dibagi sales. Yang kedua ada profitabilitas yaitu ROA sama dengan after tax profit dibagi total aset. Dan yang ketiga ada sales growth sama dengan sales T dikurangi sales T min I dibagi sales dikurangi 1. Kritik di sini peneliti sudah menjelaskan indikator pengukurannya dengan jelas dan hasil dari pengukurannya. Untuk yang ketiga ada teknik penarikan sampel yaitu menggunakan purposive sampling perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 sampai 2017. Kritik di sini peneliti sudah menjelaskan secara jelas teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, dan untuk analisis di sini terpilih 3 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 65 perusahaan. Kritik di sini peneliti sudah menjelaskan
Secara jelas, unit analisis yang terpilih secara eksplisit menurut kriteria dari pengambilan sampel yang digunakan. Yang kelima ada jenis data, yaitu jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kritik di sini, peneliti sudah menjelaskan secara jelas jenis data yang digunakan walaupun secara implisit. Dan yang keenam ada uji kelayakan model, yaitu model regresi data panel dan uji hipotesis. Untuk kritik di sini, peneliti sudah menjelaskan secara jelas jenis data yang digunakan walaupun secara implisit. Dan untuk yang ketujuh yaitu ada metode analisa data, yaitu Chow, Josman, dan uji Lagrange multiplier. Di sini peneliti tidak menampilkan analisa data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel serta penjelasan dari tabel-tabel tersebut. Untuk poin yang ke-12 yaitu ada persamaan regresi yang digunakan, yaitu DEP sama dengan 15,4466 tambah 0,04796 GNP tambah 0,15767 CI tambah 0,41484 CSP tambah 141,5330 GCA tambah 9,70934 DNP dikali GCA tambah 0,28558 CI dikali GCA tambah 45,922 CSP kali GCA. Kritik di sini, peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software Icarus. Untuk poin yang ke-13 ini ada pembahasan hasil penelitian. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut pada metode statistik deskriptif untuk rata-rata nilai EMP sebesar 0,04796, yaitu artinya setiap kenaikan satuan kinerja lingkungan akan meningkatkan sebesar 0,04796. Untuk rata-rata nilai koefisien variabel citra perusahaan atau CI sebesar 0,157367, artinya setiap kenaikan satuan citra perusahaan atau CI akan meningkatkan sebesar 0,157367. Untuk rata-rata nilai koefisien variabel corporate social performance atau CSP sebesar 0,414844, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan corporate social performance atau CSP akan meningkatkan sebesar 0,414844. Untuk rata-rata nilai koefisien variabel Grand Competitive Advantage atau GCA adalah 1/1,5330, yang artinya setiap kenaikan satu untuk unit Grand Competitive Advantage GCA akan meningkatkan sebesar 141,5330. Dan untuk rata-rata nilai koefisien variabel Vogel bisa hijau memoderasi kinerja lingkungan atau EMP dikali GCA sebesar 9,344, yang artinya setiap kenaikan satu satuan kinerja lingkungan, sedang keunggulan kompetitif hijau atau EMP kali GCA akan dikurang sebesar 9,30934. Untuk rata-rata nilai koefisien variabel keunggulan desain hijau moderasi citra perusahaan atau CI kali GCA sebesar 0,28568, yang artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan keunggulan desain hijau moderasi citra perusahaan atau CI kali GCA akan turun sebesar 0,28568. Dan untuk koefisien variabel keunggulan desain hijau moderasi corporate social performance atau CSP kali GCA sebesar 45,92237, yang artinya setiap kenaikan satu unit Grand Competitive Advantage bervariasi corporate social performance atau CSP kali GCA akan meningkatkan sebesar 45,92237. Untuk hasil uji hipotesisnya di sini bisa kita lihat dalam tabel. Untuk hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,355,806, sedangkan F tabel dengan taraf A sama dengan 5% dan DF yaitu K dikurangi 1 sama dengan 4 dan DF 2 yaitu NK sama dengan 31 diperoleh nilai F tabel sebesar 2,8. Dengan demikian nilai F statistik yaitu 8,355,806 dan F tabelnya 2,688 dan nilai top F statistik adalah 0,00012, dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dan penelitian ini yaitu kinerja lingkungan setiap perusahaan dan
Kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan keunggulan kompetitif nilai sebagai variabel moderasi, sehingga model ini dinyatakan dapat dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan dalam penelitian. Dan untuk nilai adjust R-squared sebesar 0,62750 bisa dilihat dalam tabel di atas yang menunjukkan kesesuaian atau kompatibilitas model karena simplifikasinya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak dan berarti model tersebut mampu menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Artinya, perubahan ekonomi performance atau EFD dapat dijelaskan oleh kinerja lingkungan setiap perusahaan dan kinerja sosial perusahaan dengan keunggulan kompetitif hijau sebagai variabel moderasi sebesar 62,70%, sedangkan sisanya yaitu 37,30% didapat oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Dan hasil hipotesis yang ketiga itu adalah uji P dengan tabel. Dari hasil ini menunjukkan bahwa kualitas auditor internal atau IACI berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, sedangkan saat ini bisnis atau BS dan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dan sustainability reporting atau SR tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Dan kritik di sini, peneliti sudah menjelaskan hasil hipotesis secara jelas dan implisit dalam penelitian ini. Dan untuk kesimpulan dan keterbatasan dan implikasi, yaitu yang pertama ada kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dan setelah dimodulasi oleh keunggulan kompetitif hijau atau kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Tingkat perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, tingkat perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sedangkan kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, tingkat perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Kritik di sini, peneliti sudah menjelaskan secara implisit kesimpulan dalam penelitian ini. Sedangkan yang kedua yaitu ada keterbatasan penelitian, yaitu peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini. Dan yang ketiga itu ada implikasi. Untuk kritik di sini, peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian selanjutnya. Itu saja hasil review saya untuk artikel ini. Semoga review analisis artikel ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.